Sampai kesempurnaan sebagaimana ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih berkenan membawa hidup kami, menyatukan hidup kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menjadi pelaksana dari kehendak dan keputusannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengerjakan setiap hati kami. Pengorbanan Tuhan, darah pengorbanan Tuhan mentahirkan segala cacat celah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih Tuhan, kuasa salib pengorbanannya yang terus diperuntukkan bagi kita untuk kita mengalami suatu perubahan hidup, suatu pembaharuan hidup, sampai apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kami, yaitu hidup dalam kesempurnaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang sudah kita baca, kita dengar, terus tergenapi di sekitar kita, di lingkungan kita, di wilayah kita, di tengah-tengah bangsa kita, bahkan atas bangsa-bangsa di muka bumi. Firman Tuhan yang adanya adalah iya dan amin. Kebenaran yang absolut yang tidak bisa tergantikan, terhapus oleh situasi kondisi apapun juga. Firman Tuhan tetap firman yang kekal, di mana ketika kita belajar berfokus kepada kebenaran firman itu, maka di sana ada kehidupan. Bertumbuh menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan zaman. Bukan suatu hal yang mudah, tetapi perlu kita pahami bagaimana
di tengah-tengah situasi yang seakan tidak mungkin kita menjadi kuat, seakan tidak mendukung daya dukung lingkungan, daya dukung personal, seakan tidak mungkin hidup kita dipenuhi dengan hikmat makrifat Allah, seakan tidak mungkin kasih karunia Allah itu melingkupi kita dalam gambaran laksana seorang perempuan dengan selubung matahari, bulan dan bintang, dan harus menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Ini satu pekerjaan, satu tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia seutuhnya. Saya katakan manusia seutuhnya, ada badan, jiwa, dan roh. Kalau hanya dikerjakan oleh manusia seperti itu, maka apa yang dimaksud dengan Tuhan bahwa umat harus bertumbuh menjadi kuat, dipenuhi dengan hikmat dan kasih karunia Allah, dan menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, itu tidak akan mungkin bisa dikerjakan manusia. Terus manusia yang seperti apa yang bisa melaksanakan tugas ilahi menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, menjadi berkat di tengah-tengah ancaman, menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan, menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan umat manusia, menjadi berkat di tengah-tengah belenggu dosa manusia, sehingga orang-orang yang dipercaya hikmat dan makrifat, yang dipercaya kasih karunia Allah, bertumbuh kuat, tegak, sehingga dipakai menjadi alatnya Tuhan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, membebaskan orang-orang yang terkurung dalam kebinasaan kegelapan, dibawa masuk kepada satu tatanan kehidupan Yerusalem baru yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yerusalem baru bukan Yerusalem yang sekarang sampai sekarang masih menjadi titik fokus persengketaan. Bukan Yerusalem yang itu, tetapi Yerusalem baru di mana yang ada hanya suasana damai, suasana tenang, suasana harmoni kehidupan yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bencana demi bencana terjadi sebagaimana firman Tuhan katakan, di mana-mana terjadi bencana. Menurut analisa Badan Meteorologi dan Geofisika, dalam sepekan ke depan harus waspada, berjaga. Wilayah Jawa Timur kemungkinan terjadi banjir bandang, tanah longsor, hujan es. Tidak semua wilayah, tidak semua tempat kota kabupaten, tetapi berjaga waspada itu lebih baik. Sampai digambarkan kalau hujan normal itu 1 bulan dengan volume sekian mili, tetapi dicurahkan di sope basa Jawa
ditumpahkan dalam waktu sehari. Makanya yang sering mendadak atau banjir bandang karena disetting kerajaan Allah, ibarat satu ember itu untuk 1 bulan dicir sidik-sidik begitu. 1 ember, 1 timba besar langsung digerujuk nih satu tempat itu. Itu sudah aturannya yang sama, yuk kita tidak bisa. Kita tidak bisa menolak. Firman Tuhan katakan sebab itu harus terjadi. Kan jelas di dalam Injil Matius pasal 24 mulai ayat 4 dan seterusnya tentang apa-apa yang akan terjadi. Bagaimana bertumbuh menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah tetap melingkupi kita di dalam naungan kasih-Nya. Kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah kegelapan itu. Kalau kita tidak mendapatkan anugerah, tidak mendapat pewahyuan dari Tuhan, ya bisa. Orang merasa hebat, orang merasa bijaksana, sehingga meninggalkan proses salib seenaknya, menurut maunya sendiri, karena merasa berhikmat, punya anggapan di tempat lain tidak ada proses. Nanti kita baca firman, ben ngerti. Orang itu kan ketika melihat dengan matanya tidak sesuai dengan keinginannya, gampang menyimpulkan, kecewa. Makanya saya katakan, tidak ada orang hebat di bumi ini. Kalau sudah menghadapi bencana seperti Turki, di mana orang hebat? Kalau nanti wahyu pasal 6 itu digenapi, bahkan raja-raja, para jenderal pun lari terbirit-birit dengan ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang sangat. Karena bencana demi bencana, dikatakan firman Tuhan, mengejar, menggasak orang-orang fasik. Kalau tidak mendapat kemurahan dari Tuhan menjadi pelaksana kehendaknya Tuhan seperti Maria dan Yusuf, mau berlindung dari mana? Kenyataannya bayi-bayi seusianya Yesus dibunuh, dipenggal kepala. Berarti banyak di sana ibu-ibu yang tidak bisa melindungi anaknya. Banyak bapak-bapak di Mesir waktu itu. Ketika zaman Musa mau memimpin kegerakan umat Tuhan keluar dari Mesir, tidak ada. Fir'aun pun tidak mampu melindungi umatnya dari bencana yang didatangkan Tuhan lewat perkataannya Musa. Sama ketika Yusuf dan Maria dipercaya mengemban bayi Yesus, orang-orang di Bethlehem dan sekitarnya, siapa yang bisa melindungi anaknya dari amok kemarahannya Herodes? Tetapi ternyata di balik itu ada seorang ibu, ada seorang bapak yang dipakai Tuhan. Ternyata anaknya selamat, terlindung. Bayi-bayi seusia Yesus dibunuh. Sementara bayi Yesus sebagai anak manusia selamat dalam lingkup penggembalaan orang tua yang mendapat kasih karunia, yang dipercaya hikmat, makrifat. Tuhan tunjukkan, sekalipun seorang darah tadinya masih belia,
belum punya pengalaman hidup. Tetapi kalau nurut dengan suara roh, maka masa mudanya adalah masa yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Maria dan Yusuf bukan hanya terbatas menjadi berkat pada zaman itu. Justru Maria dan Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Raja dari segala raja, tidak lepas dari rahimnya Maria. Berarti orang yang membenci Yesus otomatis benci Maria. Kita akan kembali belajar memahami bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan dengan detail, menyampaikan dengan jelas. Matius pasal 24 yang berulang kali sudah saya sampaikan kepada saudara, akan munculnya para penyesat yang memakai nama Yesus. Ketika kita tidak mendapatkan roh kasih karunia dari Tuhan, maka kita harus hati-hati. Penatua jemaat, imam-imam, demikian juga para imam, para gembala jemaat, malaikat jemaat harus hati-hati. Jangan sampai nama Yesus dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa bisa? Banyak orang yang tersesat, terjebak, terpesona dengan nama Yesus yang selalu keluar dari perkataan seorang pendeta, perkataan seorang evangelis, perkataan seorang magister mungkin, perkataan seorang profesor sekalipun di bidang teologi. Memakai nama Yesus, tetapi banyak yang disesatkan. Itu akan bermunculan pada akhir zaman. Manusia, jemaat, gereja pada akhir zaman begitu mengeluh-elukan manusia, begitu menghargai manusia, tetapi penghargaannya berlebih. Sementara dengan Tuhan, dengan firman Tuhan tidak menghargai. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada firman Tuhan. Kenyataannya banyak ketika seorang hamba Tuhan mungkin dieluk-elukan, bahkan dikultuskan, didewakan, ditakuti. Itu membedakannya itu gampang. Orang itu takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan. Ada lagu bahasa Jawa, eling-eling manungso bakale mati. Daging ini balik lagi ke tanah kan? Kalau seorang yang dieluk-elukan sudah mati dipanggil Tuhan kembali ke tanah, orang itu tidak setia lagi kepada Tuhan. Berarti yang selama ini dia sembah adalah manusia, bukan firman. Selama hamba Tuhan itu masih hidup, masih eksis pelayanan, begitu taatnya, begitu nurutnya, begitu loyalnya terhadap pelayanan, terhadap kegerakan. Tapi begitu hamba Tuhan itu sudah dipanggil Tuhan istirahat, menantikan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan, orang itu tidak setia lagi, tidak loyal lagi dalam melayani Tuhan. Berarti loyalitasnya selama ini kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau hidupmu sebagai manusia, sebagai gereja pada akhir zaman, modelmu seperti itu, tingkatan rohanimu seperti itu, imanmu seperti itu, keselamatan tidak ada di dalam hidupmu. Sebab takutmu hanya kepada manusia, kepada firman yang sesungguhnya adalah Allah sendiri, tidak pernah ditakuti. Munculnya penyesat, memakai nama Yesus sehingga menyesatkan banyak orang. Akan terjadi seperti itu.
Ini masa pertumbuhan untuk menjadi kuat. Itu lingkungannya seperti ini. Terjadinya perang terjadi di mana-mana. Ukraina, Rusia ini tidak berhenti sampai sekarang. Nanti menyusul ketegangan-ketegangan dari negara-negara yang merasa kuat, merasa hebat. Sedikit ada pemantiknya, mereka sudah siap berperang. Ada yang punya analisa Indonesia ini andai kata terjadi perang dunia ketiga, Indonesia tidak punya bolo, tidak punya teman hari ini. Selagi Indonesia, warga negara Indonesia, penduduknya masih takut kepada Tuhan, pada hukum ketetapan kerajaan surga, sekalipun tidak punya sahabat untuk berperang secara fisik, maka Indonesia tetap masih dilindungi. Amin. Masih ada orang-orang kudusnya di sana. Masih ada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Terus terjadi peperangan di mana-mana antar suku, kaum, bahasa dan bangsa, itu terjadi. Ini menjelang zaman baru. Terus akan terjadi persekusi, siksaan. Siksaan yang seperti apa? Siksaan tidak sebatas siksaan fisik, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang harusnya menerima hak yang sama di dalam melakukan ibadah, di dalam membangun tempat ibadah. Konstitusi kan sudah jelas. Hak untuk beribadah dan membangun tempat ibadah itu dilindungi konstitusi. Tapi kenyataannya kan belum total. Di mana-mana masih terjadi pelarangan bahwa ibadah harus izin. Ibadah kok izin? Tatanan peradaban disebut manusia beradab, manusia punya tata krama, itu dibentuk lewat ibadah, dibentuk lewat budaya. Ada istilah budaya ketimuran, santun, hormat, saling menghormati, saling menghargai. Secara personal punya kepercayaan masing-masing, itu kan personal. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial harus bergotong royong, bekerja sama di dalam membangun peradaban. Budaya gotong royong itu sudah, Indonesia ini sudah ibaratnya tidak usah diajari dari bangsa lain. Indonesia itu punya budaya gotong royong. Kalau di kampung bangun rumah itu nyaris tidak berbayar. Semua gotong royong, semua dikerjakan bareng-bareng. Itu zaman dulu, zaman mbah sama bapak. Ketika paham kapitalis masuk Indonesia, semua diukur dengan uang, tenaga dihargai. Ngerjakan rumah harus bayar. Padahal budaya Indonesia, budaya yang luhur itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dengan begitu tidak ada istilah korupsi dan lain sebagainya. Saudara, mungkin ada yang budayawan atau sejarawan yang meneliti. Ada enggak waktu bangun Borobudur itu terus panitianya mengkorupsi, korupsi anggaran untuk bangun Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain-lain? Enggak ada kan? Nah, ada korupsi waktu itu. Andai kata Candi Borobudur itu menjadi proyek era sekarang, wah, orang sudah ancang-ancang. Yang siap menang tender, siap korupsi, berjamaah masih akan berapa triliun bangun bangunan semegah itu, setinggi itu, seunik itu.
yang seakan mempersulit iman kita bertumbuh. Ajaran Yesus tidak terlalu banyak ruwet-ruwet, enggak. Ajaran Yesus adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Apa ini dilarang? Orang melakukan hukum seperti ini, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, dilarang. Terus manusia suruh ngapa? Orang kalau betul-betul berteologi, ngerti ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang kealahan, Theos itu menjadi logos nanti akhirnya. Firman itu menjadi manusia, manusia yang beradab, punya etika yang luhur, karena ngerti ilmu kerajaan Allah, ilmu tentang ketuhanan. Tuhan itu ngertinya ngalirkan kasih. Tuhan itu mesakne ada orang jahat. Karena Tuhan bikin aturan, kalau manusia itu fasik, kalau manusia tidak nurut aturan surga, Tuhan juga punya tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang bandel, yaitu neraka namanya, tempat penghukuman. Persekusi, siksaan. Orang enggak dilarang ibadah, mau bangun tempat ibadah, duit-duitnya dewe, dilarang, dirapatkan oleh kelompok tertentu, dilarang, tidak boleh bangun. Padahal mau saudara bangun itu tidak minta-minta di mana-mana, di jalan-jalan, pakai ember, pakai timbo, kan tidak. Bangun pakai uangnya sendiri, dilarang. Ini persekusi. Tersiksa batinnya umat Tuhan yang mau mengasihi sesama. Tidak tahu kok ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh seperti itu. Banyak orang mengatakan beragama, beradab, katanya pengajarannya membawa damai. Tetapi kenyataannya kan tidak. Damai kepada kelompoknya, kepada manusia yang lain yang tidak sepaham, bahkan punya prinsip, oh tidak sepaham halal darahnya, itu dudu menungso nek kaya ngono kuwi. Nek manusia ciptaan Tuhan, membawa pewahyuan dari Tuhan, kang ambeksio, perusak yang bengis, perusak yang sadis, ambisinya, kemegahannya, kebanggaannya kalau bisa merusak. Kebanggaannya kalau bisa mengecewakan orang. Kebanggaannya kalau bisa menyakiti hati orang. Kebanggaannya kalau bisa memecah belah kesatuan. Pembinasa keji. Bangga kalau bisa memisahkan diri dari pengajaran yang sumbernya dari tahta Allah. Merasa bebas, dagingnya tidak tersalibkan lagi. Bangga kalau ibadah tanpa pola, karena bebas dari proses salib. Pembinasa keji itu tindakannya seperti apa, kemauannya seperti apa. Jangan-jangan roh-roh pembinasa keji sudah mulai menyusup dalam otak dan pikiranmu. Hati-hati.
Gereja Tuhan pada akhir zaman sudah mulai banyak diiming-imingi oleh materi. Teologi kapitalis mulai menyusup di tengah-tengah teolog-teolog pada akhir zaman. Saudara bisa bayangkan, kalau otaknya para teolog sudah disusupi paham kapitalis, maka tidak menutup kemungkinan bait Allah menjadi ajang pembinasa keji bercokol di dalamnya. Tempat ibadah gereja Tuhan pada akhir zaman menjadi ajang bisnis, meraup keuntungan untuk memperkaya pendetanya itu sendiri, bermewah-mewah, matanya buta seperti Laodikia. Tidak bisa menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus. Bagaimana ketika firman terbuka di depan mata kita? Adakah saudara masih punya hati, masih punya perasaan? Aku mau mengasihi engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Kalau Rasul Paulus mengajarkan pengajaran sebagaimana Tuhan sampaikan kepada jemaat Roma, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dikuduskan sampai pada kesempurnaan. Apa, bagaimana, kemana arahnya pembinasa keji? Tujuannya kemana si pembinasa keji kok dia berdiri di bait Allah? Tujuannya kemana? Tujuannya mau menghilangkan korban sehari-hari, mau menghapus korban sembelihan. Bahasanya sekarang, kalau ke gereja, kalau pendetanya ngomong korban, lebih baik keluar dari gereja itu. Sebab banyak gereja yang pendetanya tidak usah ngomong korban, bahkan tidak pakai korban. Mulai persembahan suluk, persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, persembahan ucapan syukur, sukarela, apa saja. Ada persembahan untuk pembangunan, ada persembahan untuk renovasi tempat ibadah, rumah doa, ada persembahan untuk pengadaan sarana prasarana tempat ibadah, ada persembahan-persembahan untuk apa saja. Kalau hal-hal seperti itu sudah mulai muncul, sumbernya ternyata dari pembinasa keji. Dikatakan pangrusak kang ambeksio. Saya tekankan jemaat yang ada di tempat ini, jangan diskusi soal korban. Jangan diskusi soal persembahan. Saudara mau persembahan, ada aturannya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Silakan korban, silakan persembahan. Aturannya sudah ada. Jangan ikuti aturan pembinasa keji. Para penatua sudah ngerti semua. Kalau saudara mau korban, sampai kadang pernah istrinya aja tidak ngerti.
istrinya tidak dikasih tahu kalau seorang bapak ini persembahan. Saya katakan, kenapa begitu? Saya katakan, suami istri itu kan sudah disatukan dalam kesatuan yang utuh. Ya mestinya istrinya dikasih tahu. Saya katakan, hati saya masih belum pas kalau bilang sama istri, nanti kehendak roh saya harus persembahan sekian untuk event ini. Kadang istri saya bilang, oh kebanyakan, ngosok untuk gereja aja kok gede-gede, lalu anakmu nanti berapa, untuk saya aja tidak segitu. Sudah enggak? Jangan sampai roh pembinasa keji, pengrusak korban itu menyusup menguasai akal, menguasai hati kita. Kalau kita ngomong Yesus aku cinta padamu, suka-sukamu Tuhan, jogetnya sampai jedit-jedit. Tapi ketika itu menjadi kenyataan, orang kau lambe tok, apa yang kau inginkan, semua aku relakan. Apa yang Tuhan mau, wis baba, gak popo. Lambe ini katanya semua aku relakan, harus joget-joget. Saya kira sang joget dompetnya bukan. Tapi aku mau kuliah, tidak ada isinya sama sekali, terus gimana? Berarti hatimu kosong, matamu tertutup. Ini permulaan hadiah ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun. Kalau saudara meremehkan soal korban, yang lain mau korban atau ada apa itu tiap minggu generasi pemenang abadi kita side-side nabung, nanti yang lain untuk apa itu? Baiknya berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, kebanyakan. Hati-hati kalau saudara sampai, kalau sudah tidak mau, rasa kalian ngomong. Sebab secara tidak sadar tersusupi pembinasa keji, roh pembinasa keji, pangrusak korban sembelihan dan korban sehari-hari. Kalau yang lain diberkati Tuhan ataupun memang berkatnya pas-pasan seperti janda Sarfat, beberapa genggam tepung, beberapa tetes minyak, dikorbankan semua. Apa urusanmu dengan janda Sarfat? Jadi kita, Bu, ampun kata-kata, leres, nggih yo gane jenengan boten nonton. Terus pripun? Jangan sampai ada disusupi roh pembinasa keji. Amin. Kalau saudara pengen selamat, hargai korban Kristus. Saudara sedang berlomba, kita ini sedang berlomba. Semua diuji Tuhan. Siapa yang merasa berhikmat, siapa yang merasa bijaksana, nanti kita akan baca firman. Di hadapan Tuhan kita ini sama-sama diuji. Siapa yang merasa kuat, siapa yang merasa selalu menang, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sisi lain Tuhan memang selalu mau nampilkan, ini loh, ini pilihanku, ditampilkan, dipamerkan, jeret, dan dipelita emas. Satu saat ditampilkan, ditampilkan buatannya Tuhan, ciptaannya Tuhan, ditampilkan di depan naga Tuhan.
naga tua yang merah padam, marah ngamuk itu. Kira-kira gimana? Kekuatannya si mempelai itu dari mana? Menyerah. Yang jadi kebanggaannya adalah matahari, bulan, dan bintang itu. Yang jadi kebanggaannya adalah pengurapan Roh Kudus. Yang jadi kebanggaan adalah pengajaran yang membawa hidupnya sampai kesempurnaan. Yang menjadi kebanggaannya adalah kasih Bapa yang sudah berkorban di kayu salib itu untuk mengangkat derajat hidupmu tinggi, tidak terikat lagi dengan bumi. Itu kebanggaannya. Yang menjadi kebanggaannya adalah pengajaran salib. Kenapa dulu saudara bisa punya visi? Aku bekerja sekuat tenaga untuk Tuhan. Bisnisku untuk Tuhan, keluargaku untuk Tuhan. Ketika saudara membara dalam hal seperti itu, apakah saudara miskin? Ketika pikiranmu kudus, semua diarahkan untuk gerakan membangun tubuh Kristus, kegerakan membangun kesatuan. Apakah ada di antara saudara yang kekurangan makan? Kenapa ketika zamannya sudah seperti ini, keguncangan semakin nyata? Justru roh-roh pembinasa keji yang akan menghentikan korban sehari-hari, yang akan menghentikan korban sembelihan, justru menyusup di tengah-tengah umat Tuhan. Semakin tidak paham, tertutup hatinya, materi menjadi target hidupnya. Apakah itu kehendaknya Tuhan? Kalau pengajaran salib itu dia turun langsung lahir di istana, dirawat di istana, berarti mempelainya harus berlimpah dengan materi. Terlalu hina, terlalu bodoh kalau menjadi pengikut Kristus hanya bangga karena materi. Terlalu bodoh kalau menjadi sebagai pengikut Kristus bangga punya simpanan materi, simpanan keuangan, sementara ketika pintu pesta kawin anak domba dibuka, hartanya, simpanannya, tabungannya justru menghambat perjalanan menuju ke ruang pesta. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Pangrusak kang ambeksir, merusak korban. Daniel pasal 9, mari dibaca. Kitab Daniel pasal 9. Daniel pasal 9. Dibaca ayat 27. Ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Terus Pada pertengahan 7 masa itu, setelah 3,5 tahun atau pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Terus Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Sampai situ dulu. Munculnya nabi-nabi palsu sampai bisa berdiri di tengah-tengah bait suci. Ternyata mereka adalah pembinasa keji yang punya tujuan
bertujuan dikemas dalam satu packaging, memperhatikan makhluk sosial, memanusiakan manusia, tidak mau membebani manusia, tidak mau membebani umat, terkhusus umat yang beribadah ke bait Allah. Nabi-nabi palsu itu punya ketetapan untuk menghentikan korban sembelihan. Itu 3,5 tahun berjalan undang-undang tentang pembebasan korban persembahan itu diberlakukan. Masuk 3,5 tahun aniaya besar, korban santapan dihentikan. Terus kekuatannya adalah kekejian, membongkar, memecah belah sebagai bukti ketidakpuasan kepemimpinan zaman itu. Semakin tidak puas dengan kepemimpinan yang ada, dipercayalah nabi palsu yang muncul memberi harapan, padahal nabi palsu. Sekarang pasal 11 Daniel ayat 31 mulai. Daniel pasal 11 ayat 31. Jadi nabi palsu itu punya konspirasi. Ada pemerintahan yang terstruktur secara hierarki, terstruktur dengan baik. Digandengnya nabi-nabi palsu itu juga. Ayat 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian dan yang membinasakan, yang ditegakkan di tengah-tengah persekutuan ibadah. Justru otoritas suaranya pembinasa keji. Sementara korban sehari-hari, korban penghapus dosa, korban pendamaian, semua dihentikan. Hukum kerajaan Allah dirusak oleh nabi-nabi palsu itu. Terus, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. ya terus Dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. ya, orang yang mengenal Allahnya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jangan-jangan sampai saat ini kita tidak kenal Allah kita. Siapa Yesus itu? Jangan-jangan kita tidak kenal. Jangan-jangan sudah tidak ngerti siapa sih dia. Dia yang sudah berkorban di kayu salib untuk kita, memberi contoh untuk kita, supaya kita juga menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing demi supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Ketika dia sudah memberi contoh bagaimana kita harus berkorban, bagaimana kita harus mempersembahkan hidup ini, setia, bertahan, memikul beban salib itu sampai akhir. Orang yang bisa bertahan kuat di tengah-tengah bujuk rayunya nabi-nabi palsu dengan kata-kata licinnya, seakan-akan manusiawi, full timer dinasehati. Supaya punya pendapatan yang gede itu bagaimana?
Maaf bicara, ada full timer di tempat kita, di tempat-tempat rekan-rekan hamba Tuhan juga ada. Full timer itu sudah punya garis aturan. Apa kesepakatannya? Hidup di pastori adalah kebersamaan. Dasarnya apa? Wah, kakek ayat ngeluh. Kegerakan gereja mula-mula hidup dalam kebersamaan. Pokok itu ikuti aturan. Nenek bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk kepuasan diri sendiri, biar punya simpanan uang sendiri. Tidak bisa seperti itu. Full timer tidak bisa seperti itu. Dengan berkat yang ada, bau membau, ada modal untuk pelayanan diakonia, ada agrobisnis, ladang untuk dikelola, tidak sedikit. Yang masih kosong itu ada 4 hektar, belum tertanami. 4 hektar masih kosong. Saya tidak omong kosong. Dikira saya itu cerita ngobrol ngoceh, omong kosong, bedabrus. Nek pengen tahu tempatnya tak antar. Loh, saya sudah sering ke sana kok. Dengan beliaunya Pak Yoyo itu, saya terjun langsung ke sana. Yang sudah tergarap ini paling berapa? Ada 1 hektar lebih. Setahap demi setahap. Untuk siapa? Kalau saya sama istri, gembala saudara, panggilan kami sebagai full timernya Tuhan, sebagaimana Petrus jalannya ditinggal, harus ngurusi jemaat, fokus ke sana. Dalam perjalanan waktu harus ada 7 pembela sidang yang dikhususkan untuk mengelola diakonia, pelayanan sosial. Supaya apa? Penggembalaan fokus kepada pelayanan firman. Orang ngurusi bisnis. Makanya ketika ada program-program agrobisnis, program ini, program itu untuk menopang operasional yayasan sumber aliran air hidup, saya akan tidak nangani langsung. Saya percayakan kepada mereka-mereka yang ada full timer di pastori. Mereka ada aturan sendiri. Kalau mau bisnis sendiri, ya aturannya beda lagi. Nanti tak tarik bayar listrik. Bayar ini, bayar itu, bayar itu. Kuliah bayar dewe, sekolah bayar dewe. Karena sepakat dalam bingkai kebersamaan, ya komitmen. Semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tidak ada yang enak. Saya sama teman-teman bapak-bapak tani di sini, saya tidak begitu. Saya siap dalam situasi kondisi apapun. Saya siap beletokan, nyasak lumpur-lumpur gitu. Tidak ada. Wah, pendeta kalau pas tugas dinas full dress, ganteng sak ruangan, kalah karo anak-anake ya jelas kalah wis tuwek. Jadi ada pakemnya sendiri-sendiri. Ini masa-masa sulit. Mau bisnis apa pikir mudah? Enggak. Pesaingnya semakin banyak.
ngrintis usaha dhewe ndak mudah. Baru ngrintis. Perintis ini perlu makan. Ono anak, apalagi ada anak, ya kan? Si tanggung jawab kan suami. Penghasilan belum ada, ini makan terus ini. Iya toh? Namanya. Makanya kalau apa ini nanti bertahap seiring pelajaran. Untuk orang bisa terbuka, saya itu kumpul dengan petani-petani, petani jagung, petani lombok, cerita-cerita itu. Sama kalau ke ladang berangkat jam 7 dan Bapak sampai sana kadang bisa jam 9, bisa lebih. Nanti ada orang ngobrol, ngajak ngobrol, ya ngobrol dulu. Kadang ada berkat, ada orang kerja bakti, saya bawakan minum, saya berhenti di situ ngobrol dengan mereka. Cuman saya kan belum punya tim yang selalu melekat dengan kegiatan. Dan saya sendiri kadang lupa untuk merekam kegiatan Yayasan Sumber Aliran Air Hidup di luar sana. Saking asiknya momen ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak petani, dengan para tukang, di mana saja. Saya lupa merekam momen itu karena tim kan belum ada. Timnya juga masih bingung kadang, ya kan, ngurusi sana, ngurusi sini, semua harus tertata. Lombok sekarang mulai memerah panen, api-api. Saya katakan, ayo sampai belajar teliti, obatnya apa saja, pupuknya apa saja, cara perawatannya bagaimana, teliti. Lahanmu itu luas, modal nggak usah dipikir, modal kita itu dengkul lutut, berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki kita kelola, nanti ada berkat. Gawe tuku iki, tuku bibit, tuku pupuk dan lain sebagainya. Nek memang nggak ada, memang ya gimana kita ini hamba Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan untuk jiwa-jiwa. Bukan supaya kita makan enak, makanku apa sih? Tanya beliaunya juga. Kadang ke ladang malah sanggup pitik goreng. Saya ada sambal, ada tempe. Kadang sama anak-anak dibelikan ikan asin itu, yang sanggup yang ladang. Oh itu sudah rasanya kenikmatan sampai ubun-ubun. Kalau ada saatnya jadi refreshing. Ngurusi cucu terus gimana? Oh, cucu digowo. Aku kan kairos. Lek nanti nek panen jagung yang ini mudah-mudahan tidak hujan lek. Nanti ikut ke sana. Mau enggak? Mau Pak. Mama main. Oh lupi kula. Alah, gawane tenda, dirikan tenda di sana. Saudara mau bawa tenda berapa? Lahannya seakai ambone. Bukan tenda, yang liyo panen jagung. Nikmati hidup, ojo terkublek. Wis ini terus rutinitas terang-terangan nih, jujur. Jenuh enggak kira-kira? Ada saat itu berada titik jenuh enggak? Jenuh. Ada saatnya apa? Kayak ngawang gitu ya. Jadi ada saatnya kita refreshing, ke sawah, ke ladang, atau mungkin ada, jauh di sana. Sawah awalnya itu pertama begitu. Teman saya Pak Pendeta yang di daerah sana itu nawari itu, saya nengok ke sana itu, waduh, lu ke sana jalan kaki Pak, jalan kaki seberapa? Terus kita coba dulu, coba lah berapa kilo jalannya. Tenang aja, enak. Saya punya pikiran keluar dari survei pertama itu. Jadi tanya di rumah, ya Bobi, bagus.
Sekalipun saya rasanya ya ngos-ngosan kan, jalan-jalan bagus. Ditekuni. Nanti kalau sudah saatnya Mayoyo saya belajar nanam bibit lombok. Mudah nanti ada berkat bukan mudah. Tetangga itu api-api, baru sekali nyoba. Dulu belum pernah nanam. Pelajari dulu. Jangan dipelajari hasilnya piro, modalnya segini, wah bisa sekian kali Pak Ojo itu sih dipelajari. Tapi pelajaran perawatan, penanaman sampai urip, sampai metu, moy. Itu proses, itu saleh. Zaman seperti ini kalau kita tidak gigih, tidak setia dengan perkara yang kecil, dipercaya perkara yang besar, lahan seluas itu malah bingung, lenger-lenger pegang kepala, iki opo? Padahal diberkati lahan segitu luasnya. Tidak perlu bingung, bertahap. Garap saoleh sakuwate pulang, garap saoleh sakuwate pulang. Sehat, dijalani dengan sukacita, itu salib. Ayat yang ke-33, ini salibnya, salib yang harus ditanggung, dijalani orang-orang pilihan Tuhan. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti tentang peristiwa, tentang kondisi yang sedang terjadi. Terus, tetapi untuk beberapa waktu namanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas, karena firman, karena pedang. Sudah ingat ayatnya di Lukas. Lahirnya bayi Yesus itu akan menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria terproses karena firman. Maria terproses karena api kemuliaan Tuhan, api Roh Kudus. Seakan ditawan dan dirampas. Tidak bisa bebas ketika proses harus menyelamatkan bayi Yesus dari ancaman Herodes. Tetapi itu harus dijalani. Beberapa dari mereka akan mengalami sebuah proses, jatuh dalam proses pedang, jatuh dalam proses pengajaran firman Tuhan, menyatukan, mempribadikan pedang atau firman itu. Pedang itu menggambarkan kebenaran firman Allah yang tajam. Rasul Paulus katakan seperti pedang bermata dua yang menembus sampai ke relung hati. Dikatakan 34, sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ketika seorang hamba Tuhan dalam proses, ketika seorang imam dalam proses, tidak ada yang mau mendekatkan. Ketika pemulihan mulai terjadi, kebangkitan mulai terjadi, banyak orang akan bergabung dengan dirinya, tetapi secara berpura-pura. Hati-hati ketika saudara sudah mulai bangkit dalam semua bidang. Amin. Ketika saudara dalam kondisi terpuruk, bisnismu anjlok, usahamu nyaris pailit, banyak orang tidak suka. Kondisi keluargamu tidak stabil, banyak orang tidak suka dengan saudara. Kebanyakan akan menghakimi saudara. Bahkan sahabatmu pun yang saudara anggap sahabat karib bisa-bisa menghakimi saudara. Bisa-bisa justru malah meninggalkan saudara. Waspada ketika Tuhan mulai menolong saudara, mengangkat saudara, nanti ada orang yang mulai mendekat tapi pura-pura.
etok-etok sok salut, sok empati. Jadi aku sakit sampai Arab ini gak teko-teko, masih ini masih itu. Biasanya bahasanya ngono. Padahal kondisi sudah berjuang itu sudah lama. Terus sekian tahun, sekian lama kemana? Tapi ketika mendengar bahwa saudara dipulihkan, mulai mengendap-endap, tetapi pura-pura memanfaatkan situasi untuk dirinya sendiri. Itulah pembinasa keji. Ketika sahabatnya kolek, mendoakan aja tidak. Tapi ketika pemulihan mulai terjadi, bergabung secara pura-pura. 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian. Kita harus punya pandangan, kita harus mengerti apa yang terjadi atas kita. Anak-anak harus ngerti apa yang terjadi atas orang tua. Saudara mungkin punya pandangan sebagai anak bahwa orang tuamu adalah orang yang saudara anggap bijaksana di tengah-tengah keluarga. Orang saudara tempatkan sebagai orang yang berhikmat di tengah-tengah keluarga. Tapi bagaimana ketika Tuhan izinkan orang yang saudara tempatkan menjadi orang bijaksana, orang yang saudara posisikan sebagai orang berhikmat di tengah-tengah keluarga, justru Tuhan izinkan jatuh, tidak berdaya menghadapi kehidupan, seakan tidak punya kemampuan lagi menghadapi kehidupan. Dikatakan firman Tuhan, supaya dengan demikian diadakan, pertama diadakan apa? Pengujian. Poin yang kedua, diadakan penyaringan. Terus yang selanjutnya, dan pemurnian di antara mereka. Terus sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Amin. Kondisi situasi yang seringkali tidak dipahami oleh manusia, oleh kehidupan imamat rajani, ketika saudara melihat seorang pemimpin jatuh dalam perekonomian, jatuh dalam dosa, jatuh dalam apapun, sehingga seakan-akan orang itu tidak berdaya lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit. Padahal saudara anggap bijaksana, bapakmu, suamimu saudara anggap bijaksana, istrimu saudara anggap bijaksana, tapi dalam titik tertentu Tuhan izinkan tidak punya kemampuan, jatuh dalam pengertian tidak berdaya lagi, tidak punya kekuatan, tidak punya asa. Ternyata tujuannya Tuhan supaya diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian di antara orang-orang bijaksana. Berarti saatnya saudara diuji, adakah saudara lulus sebagai suami-suami yang bijaksana, imam-imam yang berhikmat, bermakrifat. Diuji lewat kondisi yang sudah betul-betul tidak berdaya, tidak bisa pikir lagi, jangankan bergerak, jangankan duduk, jangankan berdiri, berjalan, mikir aja tidak bisa. Maksudnya Tuhan, pengosongan diri terjadi, kelembutan hati dinantikan Tuhan di situ, sehingga ketika ujian itu terjadi, penyaringan itu terjadi, filtrasi itu terjadi,
pemurnian akan terwujud. Ujian untuk siapa? Penyaringan untuk siapa? Pemurnian untuk siapa? Untuk semua. Secara pribadi untuk oknumnya yang diuji, pelakunya, yang lain untuk orang yang melihat. Ketika Ayub dikondisikan seperti itu, orang yang melihat, sahabat-sahabatnya yang melihat, yang ngomong soal Ayub, ketika Ayub tidak mengampuni, ketika orang-orang itu tidak minta ampun dan bawa korban, didoakan Ayub, maka doanya orang-orang itu tidak akan sampai kepada Tuhan. Tuhan yang punya otoritas. Seringkali kita merasa bijaksana, seringkali kita menjadi orang yang seakan kita punya kemampuan yang tidak akan mungkin terkalahkan oleh siapapun juga. Jangan berbangga dengan materi. Berbanggalah ketika saudara bersekutu dengan salam. Berbanggalah ketika saudara merasakan penderitaan yang dahsyat karena harus taat kepada firman. Bermegahlah ketika saudara merasakan dahsyatnya proses kehidupan, tapi sudah tetap hidup dalam kekudusan. Pikiranmu terkontrol, perasaanmu terkontrol, jiwamu terkontrol, perkataanmu terkontrol. Berada di dalam kekudusan, memikul beban, menahan beban salib itu, penderitaan salib itu sampai endering, sampai abadi. Kekuatan Tuhan akan melingkupi saudara. Dari situ nanti akan mengalir kekuatan kasih. Buah-buah roh itu akan mengalir dengan sendirinya. Pembinasa keji berdiri di bait Allah yang perlu kita waspadai. Kalau bait Allah itu hidup saudara, dan tindakan itu merusak dirimu sendiri, merusak keluargamu sendiri, merusak pikiranmu sendiri, lebih baik saudara ambil sikap untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, maka kekuatan yang dahsyat itu, kemuliaan yang tidak terbatas itu terus akan melingkupi saudara sampai suatu saat iblis sinaga tua yang membangun konspirasi yang seakan-akan hebat itu akan tercengang ketika bentukannya Tuhan, bait sucinya Tuhan yang sejati sedang mempelai Tuhan dipamerkan di depan naga tua. Tujuannya Tuhan membangun hidupmu, melindungi, memberkati saudara dalam kekuatan, dalam perlindungannya, dalam situasi apapun juga. Saudara tetap menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan, menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang lulus lewat ujian, lewat penyaringan, lewat pemurnian, bertumbuh menjadi kuat, dipenuhi dengan hikmat dan makrifat Allah, dan saudara pasti menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar ku melihat kemuliaan, bukan kuat, bukan haleluya. Biar ku melihat kemuliaan, biar ku memandang kekudusan, biarlah kekuatan dalam hidupku. Biar ku melihat kemuliaan,
kesempatan Roh Kudus mengerjakan setiap. Berikan kesempatan untuk Roh Kudus mengerjakan setiap pribadi. Semakin dekat kedatangannya, semakin jelas apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di bumi, menjadi tanda-tanda sebagaimana Tuhan sampaikan kepada para murid. Masing-masing waspada, masing-masing mau mengurangi supaya Roh Kudus dengan kuat mengurangi diri, melingkupi setiap perjalanan hidup. Terlebih lagi ketika roh-roh pembinasa kecil mulai menyusup dalam pikiran, dalam perasaan hati. Bahwa berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk pelayanan, itu bukan sesuatu yang harus dikerjakan. Berkorban waktu, tenaga untuk Tuhan, untuk melayani,
persembahan, menghentikan kurban, bahkan sekiranya mungkin mau berhenti dari pelayanan karena penatnya kehidupan, karena proses salib, proses pemurnian, pengujian, penyaringan yang begitu ketat, selektif, yang Tuhan kerjakan setiap saat atas hamba-hambamu, yang Tuhan kerjakan setiap saat atas para iman, seluruh umat pilihan Tuhan. Tentang apa yang kami kerjakan, harta yang kami korbankan tidak sebanding dengan kasih pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Sebab kenyataannya kerajaan surga tidak bisa kami beli dengan apa yang kami punya. Tetapi ketika Tuhan mengasihi kami berkorban, dari sejak kandungan Bunda Maria sampai tergantung di kayu salib, adalah tampilan keteladanan yang tidak mudah, tampilan keteladanan korban dan terus korban sampai pada akhir hayat. Ampuni kami, banyak waktu kami sia-siakan, banyak tenaga kami sia-siakan, banyak harta kami hamburkan sia-sia. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menguasai kami, jangan sampai kami dibutakan oleh materi, oleh harta kekayaan kami, menutup mata pekerjaan Tuhan, menutup mata nerakanya Tuhan. Yang sakit dipulihkan,
percaya kuasa menjangkau mereka semua. Yang gagal kami percaya bangkitkan untuk kembali dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dan seluruh umatmu dapat memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Kami percaya kemuliaan Tuhan meliputi bangsa kami Indonesia. Oleh Bapak Presiden, para menteri, pimpinan lembaga-lembaga negara yang ada, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, pedusunan, RW, RT, semuanya di dalam lingkup kasih-Nya Tuhan. Memberkati kota kami Mojokerto, memberkati ibu wali kota, Forkopimda, semuanya berada di dalam kemenangan kasih Tuhan, dengan kekuatan kesehatan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan bijaksana. Memberkati Ibu Bupati, Forkopimda Kabupaten Mojokerto, bumi Majapahit ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Orang-orang kudus-Mu di kota ini, di kabupaten ini, kami percaya dipakai oleh Tuhan. Doa-doanya diperhatikan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan melingkupi kota ini. Kemuliaan Tuhan melingkupi, kemuliaan Tuhan menaungi, memberkati seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kami berdoa. Amin.